Hello and welcome back. Ini adalah part ketiga dari seri pembelajaran kita. Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Quran Surah Al-Hadid, surah 57 ayat yang ketiga. Bapa yang adalah roh artinya tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak bertempat, tidak berlokasi, tidak dapat dihitung, ditimbang, ditambah ataupun dikurangi. Artinya persamaan matematika tidak bisa dikenakan untuk sesuatu yang bersifat roh. Artinya Allah kita tidak dapat dipahami sepenuhnya. Dari Allah yang sejati inilah lahirlah Sang Firman yang merupakan pewahyuan, yaitu perwujudan manifestasi daripada Allah atau gambar Bapa. Yesuslah yang mewahyukan siapa Bapa itu yang sebenarnya. Tanpa Yesus kita tidak mungkin mengenal Bapa. Yesus disebut sebagai the visible image of the invisible God, Kolose 1 ayat 15. Di dalam Sang Firman inilah segala sesuatu diciptakan, bagi Dia, di dalam Dia, dan untuk Dia. Jadi melalui Firman inilah Allah menciptakan segala sesuatu oleh kehendak Bapa, Kolose 1 ayat 16. Yesus adalah Allah yang sejati sebab Dia lahir dari Bapa dan Dia tidak diciptakan seperti ilah-ilah lainnya yang lebih rendah. Segala sesuatu di alam semesta itu mengambil bentuknya dari Sang Firman. Allah disebut juga Maha Bentuk atau Omniform. Orang Yahudi percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari kombinasi 22 huruf Ibrani. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yesus Kristus atau firman Allah ini telah ditetapkan sebagai Raja Mesias. Gelarnya adalah Raja Mesias seperti Daud. Raja Mesias ini disebut juga anak Allah di dalam Mazmur 2 ayat 6 sampai dengan 9. Dan Raja Mesias ini telah ditetapkan sebagai ahli waris, baik kerajaan surga maupun kerajaan bumi. Dia telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Wahyu 19 ayat 15. Kita baca dulu ya. Mazmur 2. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ini artinya Allah Bapa telah mengurapi Yesus sebagai Raja Mesias. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Yahweh Tuhan. Dia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi baik kerajaan surga maupun kerajaan di bumi telah ditetapkan Allah untuk menjadi milik Yesus Kristus. Raja Mesias ini adalah ahli waris kerajaan surga dan bumi sekaligus kerajaan maut. Ibrani 1 ayat 2, kita sudah membacanya. Pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Kemudian kita baca di Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa, Pantokrator. Artinya pemegang segala kekuasaan, baik yang di surga, di bumi, dan dalam kerajaan maut. Pemberontakan terhadap Mesias dan otoritas kerajaan surga ini dilakukan oleh setan dan malaikatnya, yaitu penguasa kerajaan maut. Kemudian dilakukan juga oleh Adam sebagai penguasa kerajaan manusia di bumi. Mazmur 2 ayat 1-3 dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama. Artinya baik anak-anak Allah yang ada di dalam dimensi roh dan anak-anak manusia bersepakat melawan Yahweh, Tuhan, dan siapa? Mesiasnya atau yang diurapinya. Jadi perlawanan ini adalah perlawanan terhadap otoritas kerajaan surga, Yahweh yang ada di surga, dan juga terhadap Mesiasnya. Dikatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Pemberontakan dua kerajaan ini terjadi 3 kali, baik di dalam Kejadian 3, Kejadian 6, dan Kejadian 11. Kemudian Yahweh Tuhan kita mengumumkan peperangan antara kerajaan surga dengan Mesias sebagai rajanya dan kerajaan maut dengan iblis sebagai rajanya untuk memperebutkan kerajaan Bani Adam di bumi. Ini adalah peperangan yang abadi. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Yahweh Tuhan kita berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita tahu bahwa Allah kita adalah seorang raja semesta alam. Apa artinya? Artinya semua titah atau firman, yaitu perkataan yang keluar dari mulut seorang raja, itu menjadi suatu hukum yang mengikat, berkekuatan penuh, tidak dapat dibatalkan, mutlak, dan berlaku kekal. Ketika Allah menetapkan hukum dosa dan maut di dalam Kejadian 2 ayat 17, maka hukum ini tidak dapat dibatalkan. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Allah memberi sengat atau kuasa kepada maut untuk berkuasa atas Adam dan keturunannya.
Karena sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, maka kita berada dalam lingkaran setan yang tidak mungkin keluar dari kerajaan maut. Upah dosa ialah kematian, kata Tuhan, dan kita semua telah berbuat dosa sehingga kita tidak mungkin keluar daripada kerajaan maut. Celakalah kita teman-teman, bagaimana caranya kita bisa keluar dari kerajaan maut? Karena semua manusia harus mati sebab manusia telah berbuat dosa. Bagaimana caranya Raja kita yang penuh kasih menyelamatkan kita dari hukum yang tidak bisa dibatalkan ini? Kita harus membaca kitab Esther, di mana Raja Ahasiweros membuat hukum yang baru, yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama, disegel dan bermeterai 7. Artinya tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Hukum yang kedua ini menyatakan bahwa orang Yahudi boleh melawan semua orang yang membunuhnya. Demikianlah caranya Raja Ahasiweros menyelamatkan orang Yahudi dan Ratu Esther. Demikian juga Allah menyelamatkan kita dengan cara memberikan hukum yang baru untuk mengeluarkan dan menyelamatkan seluruh Bani Adam dari hukum dosa dan hukum maut. Maka Allah membuat hukum baru yang sama kuatnya, bahkan jauh lebih kuat daripada hukum yang pertama. Namanya adalah hukum roh kehidupan atau hukum kasih karunia. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2, Yohanes 1 ayat 17. Kita semua, anak-anak Adam, telah berada di bawah kuasa dosa. Kita menjadi hamba dosa, teman-teman. Bagaimana caranya Allah memerdekakan kerajaan Bani Adam ini dari penguasa kerajaan angkasa? Maka Allah mengutus Raja Mesias, yaitu anaknya yang tunggal, ke dalam dunia untuk memerdekakan kerajaan Bani Adam dan merebutnya kembali, serta memerdekakan kerajaan Bani Adam dari kerajaan maut, serta memasukkannya kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga. Yesaya 40 ayat 1 sampai 3 dikatakan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Yahweh 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh Tuhan kita, luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Dan dikatakan, kita semua manusia akan melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yahweh yang akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Itulah sebabnya Yahweh Tuhan kita datang, dan kedatangannya didahului oleh suara orang yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus Sang Anak telah diutus Bapa untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut, dari kerajaan maut, untuk mengeluarkan kita dari kematian kekal. Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 6 ayat 46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa, yaitu Sang Anak atau Yesus itu sendiri. Yohanes 12 ayat 45, dan barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Karena itu Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dalam Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi Yesus berkata bahwa barang siapa telah melihat Yesus, dia telah melihat Allah. Barang siapa mengenal Yesus, dia mengenal Allah. Barang siapa menolak Yesus, dia juga menolak Allah. Dan Yesus berkata, barang siapa yang membenci aku dan tidak menghormati aku, maka dia juga membenci dan tidak menghormati Bapa-Ku. Kemudian dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi kalau Anda tidak memiliki anak, maka Anda juga tidak memiliki Bapa. Demikian kata firman Tuhan. Sampai jumpa dalam video seri berikutnya. Semoga video ini merupakan pembelajaran yang baik untuk Anda semua orang Kristen, untuk mengenal lebih jauh siapa anak Allah itu yang sebenarnya. Shalom dan sampai jumpa.